Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini eh, saya akan menyampaikan review materi manajemen strategi ya bab 6 yaitu analisis internal dan nanti sekalian bab 7 yaitu merumuskan sasaran jangka panjang. Nah, karena memang kita banyak libur dan kegiatan-kegiatan lain, jadi saya beri review materi untuk bab 6 yaitu analisis internal terlebih dahulu dan nanti dengan bab 7 gitu ya. Namun sebelum itu saya ingatkan teman-teman, kemarin hasil dari UTS sudah keluar ya. Jadi silahkan dicek nilainya di SIM baru ya. Semoga nilainya memuaskan sesuai dengan harapan teman-teman ya. Adapun kalau nilainya ada yang kurang bagus, masih ada kesempatan nanti diperbaiki pas UAS begitu ya. Jadi silakan untuk belajar yang giat, simak materi dengan sebaik mungkin, begitu ya teman-teman. Kemudian yang terpenting juga adalah selalu eh, kuliah yang rajin gitu ya, biar nanti bisa mengikuti semua materi yang diberikan oleh kami ya, oleh dosen gitu ya. Oke, teman-teman, jadi saya ulangi, pertemuan ini nanti kita membahas bab 6 dan bab 7 ya. Nanti saya share screen materinya biar nanti bisa dipelajari bersama-sama gitu ya. Yang pertama itu adalah bab 6. Bab 6 itu eh, mana share screen? Oh, ini. Nah, bab 6 ini adalah kita berbicara tentang di manajemen strategi ini adalah berbicara tentang analisis internal ya. Analisis internal ini menjadi sangat penting di dalam sebuah usaha teman-teman ya. Agar apa? Agar usaha kita, bisnis kita itu berjalan dengan lancar ke depannya gitu ya. Jadi di dalam analisis internal, ya, para manajer mengukur makna strategi dari kompetensi intern perusahaan berdasarkan peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan persaingan industri perusahaan. Nah, inti dari strategi yang dirumuskan secara baik adalah kesesuaian yang tepat antara peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Jadi, makanya perlu ada sebuah analisis. Landasan yang penting bagi pemahaman akan dianalisis internal adalah pengertian mengenai pemikiran mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Nah, jadi nanti kita belajar analisis strategi, ya, yaitu dengan analisis SWOT ya. Kita lihat di sini teman-teman, kalian sudah sering mengenal yang namanya SWOT analisis ya atau analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari kekuatan yaitu strength dan kelemahan weakness. Kemudian weakness ini adalah weakness internal perusahaan serta peluang adalah opportunity dan eh, ancaman adalah threats ya. Ancaman dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Nah, analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi analisis internal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sebuah kekuatan perusahaan itu, kelemahannya seperti apa, peluangnya seperti apa, kemudian ancaman usaha perusahaan itu seperti apa. Itu seperti itu. Hanya dilakukan SWOT analisis gitu ya. Nah, kemudian misalnya ya, di SWOT analisis itu kalau kita ada sebuah yang namanya
kekuatan, tentunya ada sebuah kelemahan. Nanti dianalisis kekuatannya apa perusahaan kita. Ya, misalnya oh, kekuatannya adalah dari bahan baku. Kelemahannya apa? Kelemahannya mungkin dari apa pangsa pasarnya belum bisa terlalu luas atau masyarakat sekitar perusahaan itu penggunaan produknya masih sedikit. Nah, kemudian kemudian ada juga peluang. Oh, peluangnya ternyata apa? Oh, bisa dikembangkan atau dipasarkan ke luar wilayah juga banyak minat. Kemudian misalnya ada sebuah ancaman, ancaman dari luar, ancaman itu adalah oh, kalau dipasarkan keluar ternyata persaingannya juga lumayan. Makanya perlu adanya SWOT analisis untuk menganalisa, saya ulangi, keunggulan atau kekuatan produk kita apa, kemudian kelemahan produk kita apa, peluang di pasaran atau peluang produk kita untuk maju seperti apa, kemudian ancaman, ya, ancaman persaingan produk kita itu seperti apa, itu perlu dirumuskan, gitu ya. Makanya gunakan SWOT analisis. Kemudian langkah kedua dan ketiga ada sebuah evaluasi faktor-faktor strategi intern. Jadi sasaran analisis intern adalah menentukan secara cermat kekuatan dan kelemahan strategi perusahaan. Ya. Analisis intern yang menghasilkan daftar panjang sumber daya dan kapabilitas tidak banyak membantu dalam perumusan strategi. Sebaliknya, analisis intern harusnya mengidentifikasi dan mengevaluasi sejumlah terbatas kekuatan dan kelemahan relatif terhadap peluang yang ada dalam lingkungan bersaing perusahaan saat ini dan mendatang. Jadi sebaliknya analisis intern itu harus mengidentifikasi, mengevaluasi sejumlah keterbatasan, kekuatan, kelemahan ya, yang relatif terhadap peluang yang ada dalam lingkungan bersaing perusahaan di saat ini dan yang akan datang. Jadi dianalisis kelemahan, kekuatan, peluang, ancaman ya saat ini dan yang akan datang itu seperti apa. Ada 4 perspektif dasar yang perlu digunakan para perencana strategi dalam mengevaluasi faktor-faktor strategi intern. Yang pertama adalah diperhatikan perbandingan dengan kinerja masa lalu perusahaan. Ya, sekarang itu lebih baik nggak dengan masa yang kemarin gitu. Kemudian diperhatikan tahapan evaluasi industri. Selama ini perusahaanmu atau perusahaan usaha yang kamu sudah lakukan itu dievaluasi nggak? Seperti apa cara mengevaluasinya? Kemudian yang ketiga perbandingan dengan pesaing. Ya, kita harus membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain yang sejenis supaya kita bisa bergerak maju, gitu ya. Kemudian perbandingan dengan faktor-faktor penentu keberhasilan, ya kunci sukses faktor ya, dalam industri yang diterjuni usaha. Jadi ada faktor-faktor penentu keberhasilan yang perlu diperhatikan dalam usaha kita. Misalnya ya, kalau dari sumber daya adalah bagaimana karyawan-karyawan kita itu adalah karyawan yang cerdas, multitasking, ya serba bisa dan disiplin. Itu perlu diperhatikan. Kemudian dari efisiensi, bagaimana kita membeli bahan baku, meminimkan apa biaya operasional dan sebagainya itu perlu diperhatikan juga, gitu ya. Kemudian langkah 4, ya berikutnya itu dalam melakukan subanalisis, yaitu kita lihat profil perusahaan. Langkah terakhir dalam analisis intern adalah menyertakan hasilnya, yaitu profil perusahaan sebagai masukan dalam proses manajemen strategi. Masukan tersebut sangat penting selama dalam tahap awal perumusan strategi dalam proses ini. Nah, dilengkapi dengan analisis intern yang kuat, menyeluruh, dan tepat waktu. Ya, itu manajer akan lebih mampu merumuskan strategi yang efektif. Jadi strategi yang kita buat itu disesuaikan ya dengan profil perusahaan kita, gitu ya. Supaya apa? Terjadi suatu keselarasan antara strategi ya yang kita lakukan ya sesuai dengan tujuan atau visi misi perusahaan kita itu seperti itu. Nah, jadi saya ulangi penting sekali ya teman-teman ya dalam analisis internal itu kita melakukan analisis ya perusahaan kita atau usaha kita ya
yang lazim biasanya adalah menggunakan SWOT analisis ya, di mana SWOT analisis ini adalah untuk melihat kekuatan dari usaha kita apa, kelemahannya apa, peluangnya seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa, gitu ya. Itu review bab 6 ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut saja bab 7 ya. Bab 7 itu merumuskan sasaran jangka panjang. Ya. Jadi dalam usaha setelah kita menggunakan analisis ya untuk mempersiapkan perusahaan kita di usaha kita di masa sekarang dan masa yang datang, tentunya perlu juga kita merumuskan sasaran jangka panjang. Ya. Dalam merumuskan sasaran jangka panjang ini, teman-teman, kita harus memperhatikan profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, kemudian pengembangan karyawannya seperti apa, hubungan karyawan seperti apa, kepemimpinan teknologinya seperti apa, kemudian termasuk tanggung jawab usaha kita atau tanggung jawab sosial kita seperti apa ya untuk di lingkungan tempat kita usaha atau masyarakat sekitar. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi di dalam sasaran jangka panjang tadi ada yang namanya profitabilitas ya. Jadi semua perusahaan beroperasi jangka panjang itu bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Jadi, bagaimana kita memikirkan usaha kita ke depan, tetapi kita juga harus realistis melihat pencapaian tingkat laba yang layak ya, agar kita bisa nanti terus berkembang dan maju. Kemudian produktivitas. Perusahaan yang mengingatkan hubungan masukan keluaran biasanya mengingatkan produktivitas. Sasaran produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah produk atau layanan yang dihasilkan per unit masukan ya. Jadi kualitas produk yang dihasilkan itu juga perlu diperhatikan gitu ya, supaya ini menunjang proses kita atau usaha kita bertahan di masa yang akan datang ya. Atau kita akan menuju sasaran masa depan jangka panjang ya harus kita melihat hasil-hasil dari produk-produk atau sesuatu yang usaha kita hasilkan itu menunjang atau tidak. Kemudian kita juga harus memperhatikan posisi bersaing ya. Dalam sasaran jangka panjang itu, perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan suatu sasaran yang menyangkut posisi bersaingnya, seringkali dengan menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi bersaing. Jadi begini, persaingan antara perusahaan itu wajar di mana-mana. Tetapi kita harus melakukan sebuah analisis posisi bersaing kita itu sehat tidak, aman tidak, ya. Kita bisa bertahan tidak, kita bisa terus survive atau tidak itu perlu diperhatikan. Makanya ada profitabilitas yang diperhatikan, produktivitasnya juga diperhatikan. Kemudian kita perhatikan juga dalam sasaran jangka panjang adalah bagaimana daya dukung sumber daya termasuk pengembangan karyawan. Keputusan strategi sering mencantumkan sasaran pengembangan karyawan dalam rencana jangka panjang mereka. Kalau ini sekarang usahanya adalah zaman di era digital, karyawan kita juga perlu dikembangkan kemampuannya diupdate ya, sehingga nanti perusahaan mampu bersaing ya sesuai dengan perkembangan zaman itu seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita juga harus perhatikan hubungan karyawan. Produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan. Ya, cara sasaran ini seperti program keselamatan kerja, keikutsertaan dalam komite, manajemen dan sebagainya, termasuk jaminan sosial mereka, jaminan kesehatan mereka dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Kalau kita mau usaha kita itu menentukan sasaran-sasaran jangka panjang, ya harus hidup dengan karyawan yang bagus, kemudian lingkungan kerja, atmosfer kerja yang bagus, termasuk hubungan karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan itu harus bagus juga. Kemudian kita perlu perhatikan kepemimpinan teknologi. Ya, banyak perusahaan merumuskan sasaran yang berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Dalam arti bahwa sekarang ini semua serba teknologi, termasuk di dalam evaluasi kinerja karyawan, ya, termasuk pengukuran-pengukuran kinerja, pengukuran-pengukuran kualitas produk dan sebagainya, kita harus perhatikan itu, termasuk efisiensi waktu, ya, ya yang menggunakan teknologi bijak, tetapi kalau dampaknya tidak membuat lebih efisien, lebih cepat,
dan terjadi permasalahan yang berubit, itu ya berarti teknologinya belum tepat digunakan, begitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian dalam sasaran jangka panjang, ya kita sebagai manajer pemimpin dalam sebuah perusahaan atau dalam usaha yang kita geluti, itu harus ada yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan menyadari tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat. Dampak usaha kita itu apa kepada masyarakat sekitar, kepada seluruh masyarakat Indonesia umumnya itu apa, gitu ya. Jangan sampai usaha kita merugikan orang lain, ya hanya menguntungkan diri kita sendiri, itu juga tidak boleh. Kemudian dalam sasaran jangka panjang biasanya ada strategi generik. Ya. Istilah populer untuk gagasan inti ini adalah strategi generik. Itu tiga strategi generik. Yang pertama adalah bagaimana strategi generik itu eh, berkonsentrasi mencapai keunggulan biaya menyeluruh ke overall low cost leadership ya dalam industri. Yang kedua adalah eh, strategi ini menciptakan eh, konsentrasi pada menciptakan dan memasarkan produk unik bagi berbagai kelompok melalui diferensiasi. Kemudian berikutnya secara generik konsentrasi untuk melayani kebutuhan khusus satu atau beberapa kelompok konsumen atau pembeli industrial dengan fokus pada segi biaya atau diferensiasi ya. Itu seperti itu. Jadi itu ada yang namanya secara generik yang bisa digunakan untuk tiga hal tadi ya, yaitu mencapai keunggulan, menciptakan dan memasarkan produk ini, dan melayani kebutuhan khusus ya, eh, satu atau beberapa kelompok konsumen. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada juga dalam sasaran jangka panjang itu dikenal dengan strategi umum. Ya, strategi umum itu konsentrasi pada pertumbuhan, pada pengembangan pasar, kemudian di dalamnya juga harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh ya, strategi umum ya, yang pertama melihat pertumbuhan terkonsentrasi. Di dalamnya sebab-sebab kinerja yang unggul itu seperti apa ya, itu perlu dikaji ya, agar pertumbuhannya itu terkonsentrasi bagus gitu ya. Kemudian kondisi yang mendukung pertumbuhan terkonsentrasi itu seperti apa ya, kemudian resiko dan keuntungan pertumbuhan terkonsentrasi itu seperti apa, resikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa, harus pertimbangan. Kemudian pertumbuhan terkonsentrasi uh, itu menjadi pilihan yang paling layak atau bukan, itu juga perlu dianalisis begitu ya, sehingga nanti kalau di dalam strategi umum ini tercapai pertumbuhan konsentrasi yang menguntungkan untuk perusahaan di jangka apa di masa yang akan datang ya, atau di jangka ke depannya, jangka panjang. Kemudian strategi umum ini juga harus memperhatikan pengembangan pasar ya, atau market development. Pengembangan pasar itu harus diperhatikan yang mendukung itu. Di antaranya adalah bagaimana pengembangan produknya. Ya, kalau pengembangan produknya bagus, maka pengembangan pasarnya juga bagus. Termasuk sudah bagus juga bagaimana inovasi produknya. Kemudian integrasi horizontalnya baik enggak, integrasi vertikalnya baik enggak, hubungan antara uh, apa namanya pekerjanya, antara karyawan dan pimpinan, antara sama karyawan, kemudian bagaimana kondisi produk di lapangan, ya, apakah produknya bisa seimbang dengan produk-produk pesaing lain dan lain sebagainya. Kemudian perlu diperhatikan juga diverifikasi konsentrik dan diverifikasi konglomeratnya seperti apa. Itu perlu diperhatikan. Kemudian selain itu dalam sasaran jangka panjang ya, merumuskan sasaran jangka panjang perlu ada strategi, atau ada strategi juga yang namanya berbenah diri atau turn around. Ya, turn around itu eh, misalnya diperhatikan reduksi biasanya biayanya, kemudian
diperhatikan juga kita harus reduksi asetnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan divestasi, likuidasi, kemudian usahanya pada saat masa-masa berbenah itu apa bisa tetap mandiri, apa harus usaha patungan, kemudian juga dalam masa berbenah diri itu ya perlu namanya aliansi strategi juga ya. Kemudian perlu juga yang namanya konsorsium ya. Ya, itu. Jadi kalau kita misalnya mau berbenah diri perusahaannya ya strategi-strategi yang tepat itu seperti apa ya yang sudah pernah berhasil nanti diperhatikan bisa digunakan lagi atau dikembangkan ya kemudian kalau kita belum pernah menemukan strategi yang bagus ya kita mencari ya teman-teman kita perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin bisa diajak sharing dan lain sebagainya atau dijadikan sebagai teman diskusi agar nanti usahanya sama-sama maju begitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa usaha yang memang mereka membuat sebuah perkumpulan ya untuk bisa memudahkan berkomunikasi dengan pemangku kebijakan pemerintah untuk bisa lebih kuat menghadapi persaingan pasar global ya. Mereka bisa bersatu. Kan banyak di Indonesia itu persatuan pengusaha-pengusaha di bidang mebel, di bidang otomotif dan sebagainya. Itulah dalam rangka mereka berbenah diri ya, ya, untuk memperkuat posisi mereka di masa-masa yang akan datang atau dalam tujuan-tujuan sasaran jangka panjang. Ya. Itu ya teman-teman, saya rasa sudah saya review juga bab 7 dan sangat jelas ya, di mana bab 7 merumuskan sasaran jangka panjang, beberapa hal yang perlu diperhatikan, kemudian ada strategi-strategi yang biasanya dilakukan, ya ada strategi generik umum dan eh, apa-apa yang perlu diperhatikan dalam masa pembenahan ya, suatu perusahaan ya, biar perusahaannya memang bisa menjadi semakin maju dan bisa bertahan di masa-masa yang akan datang gitu ya. Begitu ya teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita bahas di forum diskusi atau di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya. Jadi saya harap ya itu nanti teman-teman apa namanya membaca materi-materi yang memang ya sudah di-share oleh kami ya. Kemudian nanti kalian juga diwajibkan untuk eh, mengerjakan mungkin tugas-tugas yang mungkin nanti akan kami berikan. Sementara itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi semangat untuk belajarnya, nilai UTS sudah keluar, nanti kita belajar lagi untuk persiapan UAS gitu ya sehingga nanti diharapkan kalian memahami materi dan nilainya juga baik begitu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup dari saya. Sekian dulu saya akhiri. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.